Selamat siang, Soman Simada News Channel, TV. Saat ini saya berada di Museum Simalungun di Jalan Sudirman, Kelurahan Proklamasi, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana suasana isi Museum Simalungun. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Museum Simalungun merupakan peninggalan kerajaan Simalungun yang dulunya dibangun agar tidak hilang benda-benda pusaka, benda-benda bersejarah yang dimiliki bangsa Simalungun. Masih ada Museum Simalungun ini berdiri dari berbagai sumber yang kami kumpulkan, tidak terlepas dari peran seorang bangsawan Belanda yang awalnya ingin melakukan penelitian tentang sejarah bangsa-bangsa, termasuk sejarah bangsa-bangsa Simalungun, dan kemudian 1938 karena ada seorang bangsawan Belanda yang membawa patung megalitikum dari Partuanon Marubun, Tanah Jawa, yang kala itu dipimpin Tuan Hutan Sinaka, mengizinkan dibawa situs purbakala ke Museum Belanda tahun 1908. Nah, kemudian karena batu itu, peninggalan batu bersejarah itu dibawa ke sana, datang seorang bangsawan Belanda juga ingin meneliti tentang keberadaan benda-benda pusaka yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Utara dan khususnya di daerah Simalungun. Nah, kemudian atas ide ingin melakukan penelitian itu, ada namanya Tikelman, Tuan Tikelman, kemudian melakukan rapat harungguan dengan tujuh kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Marapitu. Hasil harungguan itu diputuskan untuk melakukan survei, dan terakhir supaya benda-benda bersejarah yang ada di Simalungun, peninggalan, tidak hilang, maka para raja-raja bermusyawarah memutuskan untuk tidak lagi memberikan benda-benda bersejarah itu dibawa ke negeri Belanda, sehingga pada 10 April 1939 raja-raja memusyawarahkan untuk mendirikan Museum Simalungun di wilayah Kerajaan Siantar. Jadi Pematang Siantar inilah wilayah Kerajaan Siantar, dan didirikanlah pada tanggal 10 April 1939 Museum Simalungun ini. Dalam tempo proses pembangunan, para raja-raja Simalungun sepakat akan memberikan benda-benda pusaka yang akan ditempatkan di bangunan atau di lahan yang sudah ditentukan tempat berdirinya museum, sehingga selama setahun proses pembangunan dan proses pemindahan barang-barang, pada tanggal 30 April 1940 diresmikanlah Museum Simalungun ini. Proses pembangunan Museum Simalungun ini memakan biaya 1.156 unit. Berapa ya sekarang ya kalau dirupiahkan? Nah, setelah diresmikan, semua barang-barang bersejarah, benda-benda pusaka yang dimiliki raja-raja Simalungun semua dipindahkan, ditempatkan di museum ini. Nah, bangunan museum ini di atas lahan 1.500 meter persegi. Sebenarnya di kondisi disebut dengan museum pertama yang berdiri di Sumatera Utara, kondisi itu memang sedikit sempit, namun lahan inilah yang dulu dipersembahkan oleh raja-raja Simalungun untuk tempat berdirinya museum ini. Masyarakat Sumatera Utara memang saat ini sudah sering mengunjungi Museum Simalungun untuk belajar, melihat bagaimana peradaban kehidupan suku Simalungun dulunya. Jadi bagaimana peradabannya
semua tertuang ada di sini laklak, ada di sini catatan-catatan sejarah yang ditulis masih dengan tulisan aksara, dan tidak semua orang bisa menerjemahkan tulisan aksara itu karena aksaranya aksara Simalungun. Catatan yang kami peroleh ada 836 benda pusaka yang ada di museum ini. Nah, lokasi ini menjadi lokasi wisata favorit di Kota Siantar menurut saya. Dan seperti ini saya bertemu dengan sejumlah anak-anak tempat mereka mau belajar tentang sejarah Simalungun, tentang sejarah peradaban kehidupan manusia di Simalungun dan Sumatera Utara ada di museum. Tinggal dilihat apa-apa saja yang ada di museum ini. Panas, terbuka dong. Mau petunjuk hewan safari Indonesia. Abang, hei. Tapi, Kak, ini siapa? Ini udah turun. Gajah. Ini kan. Dijelaskan, museumnya diresmikan pada tanggal 10 April 1940. Dalam museumnya terdapat banyak ukiran-ukiran pisau zaman dahulu, gong zaman dahulu, terus ada beberapa pemberian Belanda. Ya, Hasoman Simadanis Channel, tadi kami sudah melihat-lihat melihat benda bersejarah di Museum Simalungun, Jalan Sudirman, Kelurahan Proklamasi Kota Pematang Siantar. Gitu. Adik ini namanya Happy Tersis Tompul sama Borsila. Ya, kebetulan ini bukan KKN ya, karena saya si payung, mereka sama-sama bukan KKN ya. Tapi yang pasti kami kebetulan jumpa di sini. Tadi juga ada banyak anak-anak SD dari daerah Tanah Jawa sama daerah Pematang Raya melihat Museum Simalungun. Ada nggak kesan-kesannya? Bagus nggak? Tentang sejarah gitu. Tidak takut tadi nengok patung-patung ini? Enggak. Oke, makasih ya. Hasoman Simada, kita akan nanti berbincang-bincang dengan pengelola Museum Simalungun, Bapak Jomen Purba. Ya. Kalau bikin nama kita ini ada dasarnya. Ahaba. Oh, I see. Yeah, I see. It's language. Language. Oh, yeah, I see. I'm an architect. I'm a design architect. This is my student. I'm a teacher. Other book can you show me? Yeah. Itu ada Simalungun. Oh.
This is sejarah. Oh. This is the king, seven king. Oh, Tujuh raja. He's a king. Yeah. King. Tujuh raja Simalungun. Yeah, that's nice. Yeah, that's nice. And then peradaban. Anak buku peradaban. Buku peradaban. Nah, ini peradaban Simalungun. Oh. Jati diri Simalungun. Oh yeah, that's good. Yesterday we was in the Miantang. Nah, ini saya sudah bertemu dengan pengelola Museum Simalungun. Kalau saya sering sebut tulang, saya panggil tulang. Tulang Jomen Purba. Ya. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana Museum Simalungun. Kalau tadi sejarahnya sudah saya sedikit jelaskan, Hasoman Simada. Mungkin yang kita minta tanggapan dari tulang Jomen, bagaimana dilihat kunjungan ke Museum Simalungun dan apa harapan ke depan kepada generasi muda dan para stakeholder yang memungkinkan agar Museum Simalungun tetap terjaga dan bisa semakin berkembang. Selamat siang, teman. Silakan. Ya, jadi baiklah. Memang upaya kita selama ini bagaimana supaya generasi muda itu betul-betul dia menghayati dan mengamalkan peninggalan daripada nenek moyang kita melalui museum ini. Kan di sini kita pajangkan itu segala barang-barang peninggalan nenek moyang kita itu. Tujuannya supaya jangan hilang dari peredaran. Jadi ini kita sudah upayakan melalui sekolah-sekolah, melalui dinas pendidikan kota dan cabang pendidikan kota Siantar, cabang provinsi Sumatera Utara, supaya menghimbau kepada anak didiknya membawa ke museum, supaya berkunjung ke museum, supaya mereka juga mengenal dan tahu sebenarnya kearifan lokal dan secara budaya yang ada di Simalungun. Itulah tempoh hari niat daripada Raja-Raja Marpitu itu pada tahun 39 itu mereka bangun ini dan kumpulkan ini semua, sehingga sekarang ini bisa kita lihat sebenarnya bagaimana budaya Simalungun itu sendiri. Ya. Sudah 3 kali pemugara. 3 kali pemugara ya. Yaitu pertama itu tahun 68 waktu Bapak Raja Purba sebagai Bupati Simalungun sudah hancur terpari semua. Palangnya itu sudah rapuh. Jadi dibangunlah kembali, dan tadinya yang panjangnya hanya 8 meter diperlebar. Diperlebar ya. Jadi 12 kali 10 meter. Awalnya dia 8 kali 12 meter menjadi 10 kali 12 meter dan terbuat dari kayu, tidak menghilangkan khasiat begitu ya. Tapi setelah 82 rapuh lagi ini palangnya. Jadi kita mintalah sama Bupati, waktu itu Bupati JP Selitoma tahun 82. Saya laporkan kepada beliau bahwa sudah rapuh palangnya Jadi oleh beliau mengingatkan, sudah berapa kali ini dia sudah sekali dia Jadi bagaimana supaya jangan lagi nanti rapuh? Apa solusi kira-kira bagaimana supaya bisa ini jangan lagi rapuh?
Jadi dipanggilnya lah kepala PU Simalungun. Jadi direncanakanlah hanya palang aja, galangnya saja. Itu dibuat dari semen, tapi dia dengan bentuk kayu dia, ceknya dibentuk seperti kayu begitu ya. Jadi ternyata sejak 82 sampai sekarang, wah, tetap utuh seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Ya, artinya pemugaran yang dilakukan oleh Mas JP Silitonga menjadi terjaga baik begitu ya. Oke, harapannya, terakhir harapannya mungkin singkat saja harapannya pada Pemko Siantar, Pemkab Simalungun dan juga Provinsi Sumatera Utara. Saat ini kan pemerintah sedang dilihatnya promosi wisata, apalagi dengan promosi wisata destinasi Danau Toba. Nah, kira-kira harapannya untuk pengembangan Museum Simalungun ini agar satu tujuan, satu matching dengan destinasi wisata Danau Toba. Ya, jadi supaya ini bisa dapat nantinya juga turut untuk dalam rangka pengembangan Danau Toba, kita sudah usulkan ke Menteri Pendidikan Kebudayaan revitalisasi museum ini supaya sinkron dengan program pemerintah. Jadi sedang dalam pengajuan. Jadi kita menunggulah bagaimana realisasinya nanti. Oke, terima kasih Tulang. Soman Simada, itu tadi sedikit penjelasan dari Tulang Jamin Purba tentang upaya-upaya untuk mengembangkan Museum Simalungun. Nah, bagi Anda generasi muda Simalungun, dimanapun Anda berada, jangan Anda sebut dengan Simalungun kalau belum pernah singgah ke Museum Simalungun. Dan bagi Anda masyarakat Sumatera Utara dan siapa saja yang ingin berkunjung ke sini, karena dia berada di inti kota, kebetulan Museum Simalungun ada di inti kota, sangat mudah diakses dari berbagai daerah. Dan bila Anda ingin menikmati dan melihat bagaimana peninggalan-peninggalan sejarah, ingin tahu bagaimana peradaban bangsa Simalungun di Sumatera Utara, ya singgahlah ke Museum Simalungun. Hermanto Sipayung, Simada Destinasi.